Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang gejala TB paru dan pencegahannya. Sebelum kami akan menjelaskan materinya, pertama-tama di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Donatus Rincinggarang. Perkenalkan, nama saya Delita Kurniana Sanul. Halo, perkenalkan nama saya Penelita Emus. 3. Halo, perkenalkan nama saya Bergita Ariarsi. Halo, saya Bergita Ihwati. Perkenalkan, nama saya Balvista Afaren Putriani Pagung. Hai, perkenalkan nama saya Bailey Yunita Nibah. Perkenalkan, nama saya Chasla Octaviani Rijo. Saya Damianus Frederico Tagor. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Hingga saat ini tuberkulosis masih menjadi penyakit infeksi menular yang paling berbahaya di dunia. World Health Organization atau WHO melaporkan bahwa sebanyak 1,5 juta orang meninggal karena TB. 1,1 juta HIV negatif dan 0,4 juta HIV positif. Dengan rincian 89.000 laki-laki, 480.000 wanita, dan 140.000 anak-anak. Pada tahun 2015, jumlah penemuan kasus TB adalah 310.910.000 kasus. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2014, yaitu sebanyak 324,539 kasus. Kasus terbanyak dilaporkan di provinsi dengan jumlah penduduk besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. 38% dari seluruh kasus di Indonesia. Sebagian besar penyakit TB atau TB aktif terjadi di paru-paru. Namun, pada seseorang dengan infeksi HIV, hampir setengah kasus TB memiliki penyakit di bagian lain dari tubuh. Berbeda dengan TB laten, seseorang dengan penyakit TB di paru-paru biasanya mengalami batuk dan terkadang batuk berdarah. Gejala umum penyakit TB atau dikenal juga dengan TB aktif meliputi demam, berkeringat pada malam hari, kehilangan nafsu makan, kehilangan berat badan, dan kelelahan. Penyakit TB dapat disembuhkan dengan terapi standar, sekalipun pada penderita dengan infeksi HIV. Tuberkulosis tidak tertangani sering berdampak fatal, khususnya pada penderita dengan infeksi HIV. Sputum smart sering menghasilkan negatif pada pasien dengan TB dan HIV. Saat ini penyakit TB aktif diobati dengan terapi kombinasi yang terdiri atas 3 atau lebih obat, biasanya 4. Lama terapi TB kasus paru adalah 6 bulan, yang terdiri dari 2 bulan pertama fase intensif, dilanjutkan 4 bulan fase lanjutan untuk memusnahkan sisa bakteri yang telah masuk ke dalam kondisi dorman. Tujuan awal dari terapi kombinasi tersebut adalah untuk meminimalkan perkembangan resistensi terhadap streptomycin setelah obat tersebut diperkenalkan pertama kali. Saat ini, standar terapi untuk infeksi TB sensitif obat sangat efektif dalam pembersihan bakteri. Pemantauan kemajuan hasil pengobatan pada orang dewasa dilaksanakan dengan pemeriksaan ulang dahak secara mikroskopik. Pemeriksaan dahak secara mikroskopik lebih baik dibandingkan dengan pemeriksaan radiologi dalam memantau kemajuan pengobatan. Laju endap darah atau LED tidak digunakan untuk memantau kemajuan pengobatan karena tidak spesifik pada TB paru. Untuk memantau kemajuan pengobatan dilakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 2 kali. Hasil pemeriksaan dinyatakan negatif bila kedua spesimen tersebut negatif. Bila salah satu spesimen atau keduanya positif, hasil pemeriksaan ulang dahak tersebut dinyatakan positif. Kegiatan penemuan penderita terdiri dari penjaringan suspek, diagnosis, penentuan klasifikasi penyakit, dan tipe penderita. Penemuan penderita merupakan langkah-langkah pertama dalam kegiatan program penanggulangan TB. Penemuan dan penyembuhan TB menular secara bermakna akan dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat TB. Penurunan TB di masyarakat
dan sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan TB yang paling efektif di masyarakat. Fokus utama DOTS atau Directly Observed Treatment Short Course adalah penemuan dan penyembuhan penderita. Prioritas diberikan kepada penderita TB tipe menular. Strategi ini akan memutuskan penularan TB dan dengan demikian menurunkan insiden TB. Menemukan dan menyembuhkan penderita merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB. Halo teman-teman, sekian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.